Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk mengaji fikih, yaitu fikih madhab Syafi'i dari kitab At-Tahdhib, kalau yang menjadi referensi saya, syarah dari matan Ghayah wa Taqrib atau yang lebih dikenal dengan matan Abu Syuja. Kita sampai pada pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Pasal yang baru atau pembahasan yang baru yang membatalkan wudu itu ada 6 hal. Ada 6 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama di sini, ma kharaja minas sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan itu maksudnya kemaluan depan dan kemaluan belakang. Apakah berbentuk cairan, benda padat, atau angin sekalipun. Atau kalau itu dikeluar dari kemaluan belakang yang dikenal dengan kentut, gitu ya. Baik. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Mustafadzib Al-Bugha mengenai pembatal pertama, ai al-dubur wal qubul. Ya, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan maksudnya dubur dan kubul. Dubur kemaluan belakang dan kubul kemaluan depan. Kemaluan belakang apakah bokong atau kemaluan depan? Kemaluan depan itu apakah zakar bagi pria atau vagina bagi wanita? Semua yang keluar dari dua jalan tadi maka itu membatalkan wudu. Kalau dari kemaluan depan pria berarti bisa berupa mani, kencing, madhi, wahdi. Ini ada 4. Ya, atau darah sekalipun 5. Ya, 5 ini. Kemaluan belakang kotorannya, kemudian cairan berbentuk darah atau yang lainnya, atau angin. Ya. Baik, barakallahu fiik. Wal aslu fi hadza qauluhu ta'ala fi ayatil wudu. Mengenai landasan hal ini ialah firman Allah Ta'ala terkait ayat wudu, au jaa ahadum minkum minal qa'id. Atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air. Wa huwal makan al munkhafid alladhi tuqta fihi al hajatu. Ghaid itu aslinya adalah sebuah tempat yang rendah yang di situ dijadikan tempat untuk buang hajat dahulu. Wal maji'u minhu ya'ni annal atiya qad qada hajatahu fihi. Ya. Orang yang kembali dari tempat buang air besar berarti dia telah membuang hajat. Buang hajat apa-apa, buang air besar atau buang air kecil. Ya, wa qadaul hajah kinayatun an ikhrajil baul wal awil ghaid. Buang hajat adalah kinayah kiasan dari buang air besar atau buang air kecil. Wa huwa ma yakhruju minad dubur wa summiya bidzalika min babi itlaqil makan wa iradati ma yakunu fi. Dinamakan demikian sesuai dengan kaidah menyebutkan tempat, tapi maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan di tempat itu. Berarti dari ayat ini buang air besar dan buang air kecil membatalkan wudu. Ya. Ini kalau landasannya ayat. Wa ahaditsu. Dan juga landasannya ialah berbagai hadis. Minha majaa an Abi Hurairah, yaitu keterangan yang terdapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Ya, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas.
hingga dia berwudu, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, mal hadas ya Abu Hurairah. Ada orang yang bertanya kepada Abu Hurairah, orang ini dari Hadramaut, Yaman. Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Faqala fusaun wa duratun. Kata Abu Hurairah, fusaun aw duratun. Fusa kentut yang suara kecil, duratun kentut yang suaranya besar. Baik kentut yang buang angin ces, atau nggak ada bunyi tapi keluar angin, atau durat yang kencang. Ya, jadi ini membatalkan wudu. Nah, kemudian kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, wa qisa ala ma dzukira kullu kharijin minal qubul wa dubur walau kana tahiran. Nah, maka dianalogikan semua dari apa yang disebutkan ini, yaitu semua yang keluar dari dua jalan, kemaluan depan dan kemaluan belakang yang membatalkan wudu, ialah segala yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang walaupun itu bentuknya suci. Emangnya ada yang keluar dari kemaluan depan atau belakang dia tidak dihukumi najis? Ada enggak? Apa? Mani. Ahsan tuh. Mani itu bukan najis, tapi membatalkan wudu dan mewajibkan mandi janabah. Paham ya? Keluarnya mani bukan hanya membatalkan wudu, membuat hadas besar, mesti mandi janabah. Tapi mani tidak najis. Kalau mani najis, manusia dari mani. Kalau mani najis, ya kita ini sosok-sosok yang najis semua. Namun kita ini bukan najis. Paham gak sini ya? Semua manusia anak Adam tidak najis fisiknya. Kenapa? Karena berasal dari air yang suci. Apa itu? Sperma. Sperma keluar dari kemaluan pria atau wanita, ya, membatalkan wudu. Tapi mengenai tubuh seseorang tidak menjadikan najis. Berarti seseorang yang di badannya atau di pakaiannya masih ada bekas mani, kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut, tidak membatalkan sholatnya. Bisa dipahami sini? Ya. Barakallahu fiik. Ya. Nah, pembatal wudu yang kedua. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi, pembatal wudu yang pertama, segala yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, baik yang najis atau yang suci. Kalau yang najis dari kemaluan depan pria, air seni, madhi, wadi, sperma, atau darah. Emangnya ada yang keluar darah? Ada. Sebagian penyakit tertentu keluar darah ya. Nah, itu membatalkan wudu. Berbeda kalau mani jelas. Kalau madhi itu apa sih? Madhi cairan kental yang keluar ketika syahwat memuncak, tapi bukan sperma. Ketika syahwat memuncak, kayak udah nggak tahan gitu, keluar. Biasanya kalau yang pakai celana dalam kelihatan bekas torehannya. Itu kalau keluar membatalkan wudu. Itu madhi namanya. Sekarang ada namanya wadi. Wadi itu apa? Cairan yang keluar biasanya bukan karena syahwat. Kalau tadi madhi karena syahwat. Kalau wadi karena kelelahan. Dan ini biasanya keluarnya, keluarnya itu berbarengan ketika kita kencing. Lagi kelelahan, capek kencing, ada sesuatu yang memuncrat yang kita tahu itu bukan air seni. Itu namanya wadi. Cara membersihkan madhi itu ada plusnya, bukan sekedar berwudu. Yaitu apa? Kemaluan mesti dibersihkan dan baru berwudu.
Terus kalau mengenai celana dalam, dia najis karena yang suci hanya sperma. Berarti ketika mengenai celana dalam atau sarung atau pakaian kita, maka harus dicuci. Loh, saya kan lagi ngantor, lagi mabrik, lagi di jalan, gimana nggak bawa CD cadangan? Ya udah, dibersihkan aja area yang terkena madhi tadi. Gimana bersihnya? Ya gampang, pergi ke toilet, buka celana dalamnya, pantau, telisik, ini dia nih areanya. Ya, kena satu bercak. Oh, ini dia nih. Bersihin itunya aja, jangan semuanya diperes. Habis antum ntar kedinginan. Area itunya aja dibersihkan. Baru dipakai lagi. Jadi yang basah hanya yang area itu yang dibersihkan. Ya, barakallahu fiik. Ini kalau madhi. Ya, kalau sperma suci. Andai seorang keluar sperma, dia wajib mandi, wajib batal wudu, wajib mandi, dan dia nggak bawa celana dalam cadangan atau pakaian cadangan, dikeringkan saja nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW pernah sholat dengan sarung yang di situ ada kerak sperma beliau. Ya, barakallahu fiik. Jadi misalnya yang jomblo-jomblo ini mimpi basah, lagi tidur siang, mimpi basah, mandi, aduh nggak bawa CD cadangan lagi, masa asid B, aduh, ya udah pakai lagi aja, boleh, ya, boleh. Dia tapi batal wudhu dan mesti mandi janabah. Ingat ya, sperma bukan najis. Kalau sperma najis, ya kita najis semua. Sperma itu suci. Ya. Nanti akan ada keterangannya. Nah, pembatal wudu yang kedua, wa naum ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul aqli wa bisukrin wa au maradin. Yang berikutnya, tidur dalam kondisi ala ghairi hayatil mutamakkin, yang enggak stabil. Artinya tidurnya itu tidak dalam keadaan duduk yang mantap. Nah, seorang yang lagi duduk kemudian tertidur selama dia mutamakkin atau kondisinya mantap, stabil, tidak batal wudu. Gimana? Saya contohin nih, ya. Bagi yang putri nanti mudah-mudahan dari penjelasan saya aja. Ini misalkan saya duduk begini nih, perhatikan. Biasanya kan kalau lagi duduk tidur lagi Jumatan ya. Lagi Jumatan ya, gini ya kan. Nah, lagi begini nih duduk mantep ini. Dua pinggul saya, dua bokong. Oh, ngadepin ke sini. Nah, bisa, boleh. Nah. Lihat ini. Ini lihat, dua pinggul. Saya duduk di atas dua pinggul ya namanya. Apa sih ini namanya? Bokong. Nah, tidur begini, iqomah biasa. Allah Akbar, syahadalah ini gitu kan. Itu tapi ini hanya contoh ya. Sebenarnya tidur dalam khutbah Jumat tuh nggak boleh. Karena mendengarkan khutbah bagian rukun dari sholat Jumat. Ini misalkan ya, jangan lagi Jumatan deh contohnya. Ntar dikira melegalkan tidur sholat Jumat. Nah, tidur lagi nungguin sholat zuhur gitu kan. Habis sholat sunnah dia tidur ya. Allah Akbar, bangun dah dia, bangun, kakinya kesemutan biasanya ya. Sakit-sakit. Nah, ini nggak perlu batal wudu lagi, nggak perlu diulang wudu. Ini kenapa? Tidurnya ala hayatin mutamakkin, dalam kondisi stabil mantap. Nah, tidur yang dalam kondisi duduk membatalkan wudu, yang dia ala ghairi hayatil mutamakkin, enggak mantap, enggak stabil. Dia begini. Berarti cuman bertumpu kepada satu bokong. Ya. Udah batal wudu. Kalau selonjoran gimana? Ya, apalagi. Senderan gimana? Ya, apalagi. Ya, batal wudunya. Yang tidak batal ketika tidur dalam kondisi duduk, dalam kondisi stabil. Dari awal sampai akhir dia terus begini.
Terus dia nggak tahu, saya bangun-bangun, saya tadi stabil apa enggak ya? Jangan-jangan saya goyang. Terusin aja wudunya, kecuali ada yang mengabarkan, tadi begini. Oh, baru batal wudu. Kalau nggak ada yang ngabarin, terus ya wudu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah, kita langsung sholat. Paham nggak sini ya? Nah, dijelaskan oleh Syekh Mustafatib Al-Bugha, ya, karena Rasulullah SAW, dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, wika ussahi al-ainan faman nama falyatawadda. Kata Nabi SAW, wika ussah, pengikat bokong kita adalah ainan, dua mata. Ya, pengikat bokong kita adalah dua mata. Ya. Faman nama falyatawadda. Siapa yang tidur, maka dia mesti wudu lagi. Maka dia mesti wudu. Ya. An Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, qala Rasulullah SAW, innamal ainanu wika ussah. Fa idza namat al ainu, ya, istatlaqa al wika'u. Kata Nabi SAW, kedua mata merupakan pengikat bokong. Jika mata tertidur, maka ikatan tersebut terlepas. Ya, nanti dikecualikan di sini. Ya. Wal maknanya apa? Annal yaqadata, bahwasanya kesadaran, ya, sifat terjaga dari diri kita, tidak tertidur, ya, tahfadhu ma fi dakhilil insan minal khuruj li'annahu yahussu bidzalika. Kesadaran terjaga alias tidak tidur dapat menjaga seseorang dari segala sesuatu yang akan keluar dari perutnya, karena dia merasakan. Karena ketika kita lagi terjaga seperti ini, kita tahu nggak ada yang keluar dari kemaluan depan dan belakang. Kita tahu nggak kentut, karena kita rasa. Fa'idha nama, kalau dia tidur, kana naumuhu madhinnatan lil khuruji syai'in minhu. Tapi kalau dia tidur, maka kesadarannya itu hilang, dan sesuatu yang keluar dari perutnya seperti kentut diduga kuat itu terjadi. Ya, ada. Nah, makanya kalau tidurnya itu tidak batal kalau dia mutamakin. Apa itu? Duduknya dalam tidurnya itu mantap, dengan syarat tidurnya itu sambil duduk, dan duduknya mantap, tidak bergeser salah satu bokongnya. Wal mutamakin huwa alladhi yanamu wa qad wada'a, ya, al-yataihi 'alal ard. Nah, yaitu orang yang tidur dan dia meletakkan kedua bokongnya di atas tanah, di lantai, bihaitsu la yaqa'u law lam yakun mustanidan ila syai'in wa la yantaqidu wudu'uhu li'annahu, ya, yahussu bima yakhruju minhu. Nah, yaitu di mana, ya, orang yang tidur stabil, yang tidak menghilangkan kesadaran, seperti orang yang tertidur dalam keadaan duduk, ya, sementara dua bokongnya menekan ke permukaan tanah, ya, maka selama tubuhnya tidak bergerak tadi, wudunya tidak batal. Dengan catatan ia masih merasakan kesadaran. Dia tahu apa ada yang keluar di situ. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, pembatal wudu yang ketiga, zawalul aqli bisukrin au maradin, hilangnya akal karena mabok atau penyakit ayan. Ya, hilang akal. Atau ada orang gila kambuhan. Dia udah wudu, mau sholat, kumat gilanya, kumat, ngamuk-ngamuk, padahal dia nggak kentut, nggak wudu, nggak ada yang keluar dari dua jalan, nggak tidur, tapi dia kumat gilanya. Pas mau iqamah, sadar,
Wah, oh iya, tadi saya error, saya kumat. Allahu Akbar, wudu lagi ente. Bukan, saya nggak keluar kentut, nggak. Tadi gila ente, akal ente hilang. Dah wudu lagi. Nah. Mabok, ayan tahu ayan? Ayan itu hilang akal kan? Apa penyakit apa namanya tuh? Epilepsi. Yang kejang-kejang itu kalau dia akalnya nggak hilang, dia nggak kayak begitu. Nah, itu menandakan akalnya hilang. Ya, dia pingsan, akalnya hilang, maka batal wudunya. Ya, batal wudunya. Ya. Nah, ini junun wal igma. Ya. Ini sama, akana hada sawaun, akana hada zawal qalilan au katsiran. Jadi hilangnya akal itu sama aja, sebentar atau lama. Ya. Baik. Nah, yang berikutnya, pembatal wudu yang keempat. Walam surrajul al-mar'ata al-ajnabiyata. Seorang wanita pria menyentuh wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahramnya, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Menyentuh lawan jenis membatalkan wudu kecuali ada penghalang. Pakaian kena pakaian, nggak batal wudu. Ya, nggak batal wudu. Ada penghalang. Ya. Hidung kita nyentuh tangannya, terhalang masker, nggak batal wudu. Lagi di bis misalkan gitu, ya, di bis trans kayak busway itu, hidung kita nyentuh tangan seorang wanita, kita pakai masker, berarti ada penghalang, nggak batal wudu. Dan perlu diperhatikan, batal wudu, ya, batal wudu dengan menyentuh lawan jenis, ini pendapat dua sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Ibnu Umar. Diterangkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari di kitab beliau Tafsir At-Tabari. Memang ada yang menafsirkan menyentuh itu maknanya jima. Itu pendapat Ibnu Abbas. Kalau bentrok pendapat Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud min kibar sahabat senior, Ibnu Abbas sahabat junior. Ibnu Abbas levelnya level Abdullah bin Umar. Mungkin kalau ada pendapat Abdullah bin Umar yang mengatakan menyentuh non mahram batal, ada pendapat Ibnu Abbas, makna menyentuh adalah jima. Oke, sama-sama junior, tapi di sini pendapat Ibnu Umar didukung oleh pendapat Ibnu Mas'ud. Ya. Diterangkan dalam sanad yang sahih di kitab, ya, Tafsir At-Tabari. Maka menyentuh membatalkan wudu. Dan catatan penting dalam mazhab Syafi'i disebutkan dalam syarah Yaqut Nafis dan kitab-kitab Syafi'iyah yang lainnya. Yang batal ini al-lamis, yang menyentuh, bukan yang disentuh. Paham sini? Yang batal ini hanya yang menyentuh, bukan yang disentuh. Misal istri antum, istri menyentuh kita atau kita menyentuh istri, itu membatalkan wudu. Karena istri itu hakikatnya ajnabi. Ajnabi itu asing. Sebenarnya istri itu bukan mahram, tapi dia jadi sah karena akad pernikahan. Ya, kalau wanita yang mahram itu yang nggak boleh kita nikahi, maka itulah yang nggak batal wudu. Kita nyentuh ibu kita, nenek kita, istri dari bapak kita, istri dari kakek kita, bibi dari pihak ibu atau bapak, kakak perempuan atau adik perempuan kita, yang satu ayah satu ibu, atau hanya seayah atau hanya seibu. Keponakan perempuan kita, apakah putri dari kakak atau putri dari adik kita. Keponakan kita, keponakan itu apa? Anak dari adik atau anak dari kakak yang perempuan. Apalagi ibu mertua kita,
Apalagi mantu perempuan. Misal Pak Bayu punya mantu perempuan, Pak Bayu punya mertua, ya, maka itu semua mahram. Semua mahram. Nah, kalau kita menyentuh mereka, ketemu nenek, salim nek, ketemu ibu mertua, salim, itu nggak batal wudhu. Loh, ibu mertua mahram bukan? Mahram. Bahkan ibu mertua itu, kalau di pembahasan nanti di kitabun nikah, ya, itu status mahramnya dengan kita, cukup kita akad dengan putrinya, maka mahram selama-lamanya. Saya kasih contoh begini, ya, misal antum nikah sama seorang wanita, ya, pas akad antum lihat ibunya jauh lebih cantik dari istri antum. Ini contoh nih, misal aja nih contoh. Mas Yuda jangan baper, ya, jangan baper. Ibu mertua antum usianya 35, janda, tapi 35 rasa 17. Artinya dia dandan apa segala macam. Istri antum mungkin usia 18, tapi tampilan 35 gitu. Ini contoh aja. Jangan berangan-angan kayak gitu. Apa? Wah. Ini antum akad. Ibu mertua janda. Saya terima nikahnya Fulana bin Fulan binti Fulan dengan mas kawin yang disebutkan sekian tunai. Sah, barakallahu lakum barakalaik. Antum nengok pas salim ke ibu mertua gitu. Loh, kata istri, ini ibu saya kece bener. Ibu mertua, iya, ibu mertua saya janda. Ibu mau nikah sama saya cerai deh anak ibu. Boleh? Ya, nggak bisa. Diceraikan putrinya nggak sah, nggak boleh. Itu udah jadi mahram selama-lamanya hanya dengan akad. Paham gak sini? Beda, misalkan istri kita punya adik perempuan. Kita nikahin adik perempuan istri kita ini, misalkan nih ya. Ya, saya nikahin ini, ternyata istri kita itu punya adik perempuan yang jauh lebih kece daripada istrinya, istri kita itu. Oh, ini adik perempuan kamu gadis? Iya. Aduh, mau dipoligami kan nggak boleh tuh. Adik kakak nggak boleh dipoligami, haram. Mesti yang kakak istrinya kita ini meninggal atau dicerai baru boleh. Istilah kita apa namanya? Turun ranjang. Nah, turun ranjang pendek ranjang. Ya ada kan begitu? Istri antum mati, antum nikahin adik perempuan istri, adik ipar, turun ranjang ya. Nah, itu boleh menikahi adik istri, tapi dengan catatan istri kita mati atau dicerai. Dicerai boleh? Boleh, asal tahu diri aja. Masa? Ya bisa aja ya kan? Ya bisa aja. Ya bisa aja. Nah, kita pas akad sama istri, ternyata adik istri lebih cantik. Kita cerai istri kita, nikah sama si adik perempuannya. Boleh? Boleh. Tapi kalau ibu mertua tadi nggak bisa. Mahram selama-lamanya hanya dengan akad. Makanya antum, kalau antum udah nikah belum? Kalau antum tadi mau nikah, tanya ibu mertua, ibu kamu janda apa enggak? Janda. Lihat dulu sampai tahu calon ibu mertua lebih cantik, mending ngelamar ibu mertuanya, ibunya pada anaknya. Ntar bilangin dia sama ya inceran antum, Neng kamu jadi anak saya aja ya, saya mau ngelamar ibu kamu aja. Sebelum terlambat, daripada saya udah akad ibu kamu ntar nggak bisa saya nikahin. Gitu. Tuh ada kucing tuh, ntar digrauk makanannya tuh. Nah, saya barakallahu fiik. Nah ini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha,
Ya, yaitu seorang pria menyentuh wanita. Ya, wal muradu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Yang dimaksudnya di sini adalah pertemuan dua kulit antara pria dan wanita. Ya, yang yahulu lahuma ayatazawwaja halan au ma'alan, yang mereka boleh menikah baik ketika ya sebelum terjadi pernikahan atau sesudahnya. Kayak tadi adik ipar itu boleh dinikahi. Ya. Nah, itu bukan mahram sebenarnya. Wah, dia statusnya nggak boleh dinikahi, mahram sementara. Kenapa? Karena ada penghalang status kakak perempuannya yang jadi istri kita. Ya. Baik. Berarti istri kalau disentuh batal wudu. Ya, istri ketika disentuh batal wudu. Ini untuk urusan wudu. Untuk urusan yang lain jangankan disentuh, diapa-apain aja boleh. Ya. Tapi untuk urusan wudu batal. Batal. Paham gak sini? Misalkan nih istri antum iseng, antum mau sholat nih. Istri antum iseng dipegang antum. Bang, batal lo. Enggak, yang batal hanya yang menyentuh. Yang disentuh tidak batal. Wa yadkhulu fi dzalika al-mutazawwijan. Ketentuan ini juga berlaku bagi pasangan suami istri. Wa yakhruju kullu man yahrumu at-tazawwuj bainahuma 'ala at-ta'bid. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang yang haram menikah di antara mereka ala ta'bid selama-lamanya. Wa sayati bayanuhunna fi maudihi min kitabin nikah. Akan datang nanti keterangan mengenai hal ini di tempatnya di kitabun nikah. Tadi sudah saya kasih bocoran. Misal mertua, ibu mertua. Itu maka haram selama-lamanya. Jadi mahram selama-lamanya. Walaupun kita sudah bercerai dengan putrinya. Nah. Taib. Min ghairi hailin, tapi dengan syarat menyentuhnya itu tanpa penghalang. Wal aslu fi hada, landasan terkait hal ini ialah qauluhu ta'ala fi ayatil wudu aw lamastumun nisa. Ya, atau kalian menyentuh wanita. Ketika Allah sebutkan pembatal-pembatal wudu, Allah sebutkan aw lamastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita. Ibnu Abbas memang memaknai makna menyentuh adalah menjima. Berarti kalau cuma menyentuh doang nggak jima, nggak batal. Tapi pendapat Ibnu Abbas ini dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Enggak. Yang benar menyentuh, ya menyentuh hakikatnya. Dan Imam Syafi'i berdalil dengan itu. Ya. Taib. Nah, dijelaskan di sini wal murad bil mulamasah al-lamsu. Yang dimaksud dengan menyentuh yaitu menyentuh antara kulit dengan kulit. Bukan ini kinayah dari jima, bukan. Ya. Bidalilil qiraati al-mutawatiratil al-ukhra. Dengan dalil qiraah yang lain yang mutawatirah disebutkan lamastum, ya, bukan kan kalau di ayat di Quran yang kita baca aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita. Di ayat yang lain cuma disebut lamastum. Ya. Wadzalika li anna lamsa liman yataladzadu biha adatan. Ya, alasannya karena bersentuhan bagi orang itu biasanya itu yang menikmati. Nah, kalau nggak sengaja gimana? Dibawa kepada hukum tersebut, walaupun nggak sengaja. Ya, baik. Nah, berikutnya yang membatalkan wudu, yang kelima. Wa masul farjil adami bi batinil kaf. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Ini. Tapi kalau jentuhnya dengan yang lain, dengan lengan, itu nggak batal wudu. Jadi dikecualikan ini kan anggap telapak tangan.
Kalau ujung jari jemari gimana? Ujungnya nggak batal wudu. Ujung jari jemari. Misal antum lagi mandi janabah, sudah selesai wudu dalam kondisi ya di kamar mandi kan nggak pakai pakaian apa-apa ya kan. Lagi gini-gini gosok-gosok kesentuh, tok, ya batal deh wuduannya. Tapi yang kesentuh ujung jarinya nggak batal. Atau lagi gini-gini kena ini, nah, tek, gitu kan? Yang kena apa? Ini lengan, ya batal deh. Enggak, batal itu kalau disentuh pakai kaf, ya, bagian dalam telapak tangan. Baru ini membatalkan wudu. Ya, baik. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Mustafadib Al-Bugha, wa qad dalla ala dzalika ahaditsu minha. Ini ditunjukkan oleh berbagai hadis, diantaranya marawahu ashabus sunan, yang diriwayatkan oleh para ulama penulis kitab sunan, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasa'i. An Busrata binti Safwan, dari sahabiyah Busrah binti Safwan radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka ia tidak boleh sholat sampai dia berwudu. Ya. Juga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, wa yatawadda min masjid dzakar. Wudu dilakukan karena menyentuh kemaluan. Nah, ini. Fayasmal dzakara nafsihi wa dzakara ghairihi. Ini mencakup juga kemaluan diri dia atau kemaluan orang lain. Loh, kemaluan orang lain gimana? Ya. Misal dia lagi nyebokin anak dia yang laki, ya, dia pakaiin celana anaknya yang laki, terpegang tuh kemaluannya, ya, maka batal wudu dia, ya. Tapi ini syaratnya tadi apa? Kemaluan manusia. Kalau kemaluan hewan gimana? Megang ituan ayam tuh, apa tuh namanya tempatnya? Bolong itu, bahasa kita bol gitu, boolnya, bool ayam. Kambing torpedonya dipegang, torpedonya, ya, torpedo kambing dipegang, batal wudu apa enggak? Nah, di sini yang dijelaskan adalah manusia, bukan kemaluan hewan. Ya. Hai barakallahu fik. Ya, wali anna masaf farja ghairi abhasu min massi farji. Ya, kok menyentuh kemaluan orang lain juga batal wudu? Karena menyentuh kemaluan orang lain lebih buruk dibandingkan menyentuh kemaluan diri sendiri. Ya. Lebih jelek lagi. Nah, dalam riwayat Ibnu Majah dari Ummu Habibah disebutkan, man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia mesti berwudu. Ya. Namun dengan syarat tanpa penghalang. Ini sekarang nih kita pakai celana nih. Celananya sekian lapis kan, ada CD, ada celana, kita pegang, akhirnya nggak batal, karena ada penghalang. Atau pakai sarung tangan, batal nggak? Enggak, ada penghalang. Ya, makanya Rasulullah SAW menyatakan, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjih wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian jika salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya tanpa pelapis atau penghalang, maka dia mesti berwudu. Ya, nah kemaluannya kemaluan laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya.
yashmalu adzakar wal unsa. Ya. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian idza afdha ahadukum, salah seorang di antara kalian itu mencakup kemaluan pria atau wanita. 6. Kemaluan depan atau kemaluan belakang? Karena Nabi sebutkan farjahu. Ya. Ila farjihi, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi, maka itu juga mencakup yasmalul qubula wad dubura, mencakup kemaluan depan dan kemaluan belakang. Mau sholat juga garuk belakang, bawah, batal wudunya. Kan saya nggak megang yang depan belakang, sama batal wudunya. Ya, wanita juga demikian, batal wudunya. Baik. Maghrib jam berapa? 5 menit lagi. Ya. Wa massu halqatu duburihi alal jadid, dan menyentuh lubang dubur. Nah, ini tadi sudah disebutkan, itu diantara ya yang membatalkan wudu ada 6. Kalau boleh kita ulang, simpulkan apa aja tadi? Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang. Yang kedua tadi apa? Tidur dalam kondisi tidak mantap. Yang ketiga apa? Hilangnya akal dengan sebab mabuk, sakit, gila. Yang keempat apa? Menyentuh kulit lawan jenis tanpa penghalang. Yang kelima apa? Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Yang terakhir tadi apa? Menyentuh lubang dubur, lubang bokong. Ya. Nah, ini ada 6 pembatal wudu. Ya. Ini rumus. Artinya ketika antum ragu, saya masih ada wudu nggak ya? 6 ini ada nggak? Kalau nggak ada, berarti terusin aja wudunya. Ini 6 ini rumus yang jadi kaedah pegangan kita. Dan kita masuk ke pasal berikutnya. Faslun walladhi yujibul ghusla. Pasal yang mewajibkan mandi junub. Namun pasal ini panjang karena waktu maghrib sebentar lagi, kita lanjutkan lagi ya. Ya, kita cukupkan. Siap-siap untuk salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.